Halo, enjoy people, shalom. Selamat datang di bulan Juni. Ya, Juni ini aku pengen ngobrol masalah Juni menjadi saksi. Gimana sih cara menjadi saksi? Berkat apa saja sih? Kuasa apa saja sih menjadi saksi? Apakah semua orang bisa menjadi saksi? Ya, bulan Juni kita akan ngobrol masalah itu. Dan ini kerinduanku secara pribadi. Nggak cuma buat kalian, buat aku pribadi. Ya, ayo kita jadi saksi Kristus lebih lagi. Nah, buat teman-teman Enjoy People yang ada di YouTube, jangan lupa subscribe, like, share, nyalakan tanda lonceng, dan sama kita mau senangkan Tuhan lewat channel ini. Buat teman-teman Enjoy People yang ada di Instagram, setiap hari Senin dan setiap hari Rabu kita akan live bareng-bareng. Yuk kita nyembah bareng, kita muji bareng, kita dengar firman Tuhan bareng. Siap menyembah Tuhan? Kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bapak, terima kasih buat malam yang indah ini. Kami akan menikmati Engkau lebih lagi. Urapi kami, kuatkan kami, mampukan kami seturut sama kehendak-Mu. Kami rindu biar firman yang kami dengar ini Tuhan bisa menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau senangkan Engkau. Haleluya, amin. Tepuk tangan dulu dong buat Yesus kita yang ajaib. Kita naikkan satu pujian lama. Lagunya seperti ini. Oh, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi. Oh, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh, sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh, sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh, sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Tepuk tangan dong buat Yesus kita. Amin. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Ayo semua dong. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan
menyembah di hadapanmu, Tuhan semesta. Langit terbuka, sorak-sorai sukacita, gempita bergema. Siap-siap ya. Bagai gemuruh ombak samudra terdengar, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Di bumi, di surga, dan segala yang ada. Semua dong. Sujud dan menyembah. Kita puji Dia. Di hadapanmu, Tuhan semesta. Langit terbuka, sorak-sorai, tak-sorai sukacita. Gempita bergema, gempita bergema. Bagai gemuruh ombak samudra terdengar, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Haleluya. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Amin. Tahu semua ya lagunya ya. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini mencari tarian. Ku kan bersuka naikkan kidung pujian. Oh, 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 Kau telah ubahkan ratapanku kini mencari tarian. Ku kan bersuka naikkan kidung pujian. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini mencari tarian. Ku kan bersuka naikkan kidung pujian. Oh, 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 Kau telah ubahkan ratapanku kini mencari tarian. Ku kan bersuka
naikkan kidung pujian. Amarahmu hanya sekejap saja, tapi kebaikanmu dalam hidupku sepanjang masa. Kau telah ubahkan tatapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka naikkan kidung pujian. Oh, 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 kau telah ubahkan tatapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka naikkan kidung pujian. Naikkan kidung pujian, naikkan kidung pujian. Amin. Siap menyembah Tuhan pada malam hari ini teman-teman? Kita mau menyembah Tuhan yuk. Kita siapkan hati kita. Kita mau agungkan Dia di atas segala-galanya. Haleluya. Bapa, ini kami Tuhan. Kami siap sembah Engkau. Kami siap tinggikan Engkau. Kami siap agungkan Engkau. Sebab Engkau Tuhan, Tuhanku yang ajaib. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Kita pujikan sekali lagi dari awal ya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Amin. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari Holy Spirit, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, alirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, dan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku di hidupku. Terima kasih Yesus Tuhan, mengalirlah, pulihkanku, sembuhkanku, jamah hidupku, urapi aku Tuhan. Roh Kudus yang lembut, yang manis, yang hebat, Kaulah Elohim kekuatanku, gunung batu kekuatan, Kaulah kota benteng perlindungan. Layak kau terima hormat, layak kau terima syukur, layak kau terima pengagungan, layak kau terima kedahsyatan. Haleluya, oh pujilah namamu Tuhan. Bapak, terima kasih buat malam yang indah ini Tuhan. Kami siap dengan firman-Mu. Urapi kami semua, mampukan kami semua, kuatkan kami semua, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, aku ngobrol masalah bersaksi. Juni menjadi saksi. Wah, ngobrol bersaksi aja di mana sih? Oh, banyak banget guys. Aku pengen buka satu cerita ini. Sama-sama yuk kita buka yuk. Di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-47. Petrus menjawab, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk penghapusan dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab janji ini adalah bagi kamu dan bagi anak-anakmu, bahkan bagi semua orang yang masih jauh, yaitu mereka yang akan dipanggil oleh Tuhan Elohim kita." Dengan banyak perkataan lain lagi, ia bersaksi dengan sungguh-sungguh, menasihati, "Selamatkanlah dirimu dari generasi yang jahat ini." Mereka yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan mereka terus bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, dalam perjamuan Tuhan, dan dalam doa. Ketakutan melanda setiap orang, dan banyak sekali keajaiban serta tanda-tanda mukjizat dilakukan oleh para rasul. Semua orang yang percaya selalu ada bersama-sama, dan semua yang mereka miliki adalah milik bersama. Mereka menjual milik dan harta bendanya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Setiap hari mereka bertekun dengan sehati untuk berkumpul di bait suci. Mereka melakukan perjamuan dengan memecah roti dari rumah ke rumah, dan mereka bergembira dengan tulus hati. Mereka makan bersama-sama. Mereka terus-menerus memuji Elohim dan disukai oleh semua orang. Dari hari ke hari, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Oke, amin. Bersaksi. Ada 3 poin sederhana yang aku pengen tekankan sama teman-teman.
Apakah mungkin kita jadi saksi Kristus? Apakah kita bisa bersaksi? Oh bisa. Ada janji Tuhan buat kamu guys. Ada janji Tuhan buat aku. Itu yang pengen aku buka pada malam hari ini. Oke, 3 poin bersaksi. Poin yang pertama. Sebelum masuk poin yang pertama, ingat yang melakukan pekerjaan, yang melakukan kesaksian waktu ini yang bersaksi adalah Petrus. Kalau kalian dengar kabar atau cerita Petrus, kalian bisa baca di beberapa pasal berikut sebelumnya, perikop sebelumnya. Yang menyangkal Yesus adalah Petrus. Dia menyangkal 3 kali. Bahkan terakhir dia mengutuk, tidak mengenal pribadi Yesus. Terus Yesus bangkit. Waktu Yesus bangkit, Petrus masih melarikan diri loh. Dia menebarkan jala, dia ngajak yang lain untuk kembali ke pekerjaan yang lama. Itu Petrus. Padahal dia sudah melihat Yesus bangkit. Tapi Petrus yang sama ini, waktu dia berkhotbah ada 3.000 jiwa terima Tuhan Yesus. Kalau ngobrol masalah kegagalan, Petrus orang yang gagal. Cocok sama namanya Simon, bulu yang terkulai. Petrus gambaran dari kita guys. Ya, kita gagal. Kita pribadi yang tidak banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tapi ya, sama seperti Yesus mau pakai Petrus, demikian Yesus akan pakai kita untuk bersaksi. Dan ya, seperti Petrus bisa memenangkan ribuan jiwa, Yesus akan siap pakai kita. Seperti Petrus menangkan banyak jiwa, ada kesembuhan, ada pemulihan, Yesus akan pakai kita. Gitu loh. Itu janji Yesus buat kita. Poin yang pertama, kenapa kita bisa bersaksi adalah sama seperti Petrus. Petrus waktu dia menyampaikan kebenaran, dia bersama Roh Kudus. Itu poin yang pertama. Kenapa Petrus bisa bersaksi dan banyak jiwa dimenangkan? Karena Petrus bersama Roh Kudus. Sebelum kejadian ini ada janji Bapa. Dan Yesus ngobrol, jangan tinggalkan Yerusalem. Terimalah janji Bapa dulu sebelum kalian tinggalkan Yerusalem. Dan para murid waktu itu berdoa beberapa hari untuk menerima janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Dan waktu pencurahan terjadi, mereka dilawat sama Tuhan. Mereka bernubuat, mereka menggunakan bahasa-bahasa baru. Dan saat itulah Petrus berkata-kata dan dia bersaksi. Dan banyak jiwa dimenangkan. Guys, waktu kita menjadi saksi Yesus, waktu kita bersaksi tentang kebaikan Yesus, kita nggak sendiri, ada pribadi Roh Kudus. Tolong tangkap ini. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26. Namun penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku, dia akan mengajar dan mengingatkan kamu mengenai segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan mengajar kita gimana caranya bersaksi. Kata-kata apa, kehidupan kita gimana, itu yang kita saksikan. Dan Yesus yang gimana, itu yang kita ceritakan. Roh Kudus akan pimpin kita, men. Ini janji Yesus buat kalian. Tinggal kalian mau atau tidak. Lukas pasal yang ke-12 ayat 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang seharusnya kamu katakan. Wow, Roh Kudus yang akan mengajar kita gimana cara ngobrolnya. Bolehlah kita menyusun kata-katanya, tapi ingat, libatkan Roh Kudus. Mungkin kita sudah persiapan di rumah cara penginjilannya. Mungkin kita sudah siapkan di rumah atau di kamar kita. Kita mau bersaksi apa, ngobrol sama Roh Kudus, libatkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memimpin kita caranya berkata-kata. Roma pasal yang ke-8 ayat ke-16. Roh itu memberi kesaksian bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Yes man, ini keren banget. Roh Kudus bersaksi bahwa kita pribadi yang sudah ditebus. Kita adalah anak-anak Bapa di surga. Roh Kudus bersaksi, roh kita juga bersaksi. Jadi buat teman-teman yang mau belajar bersaksi, ini poin yang pertama yang sederhana yang aku pengen sampaikan sama teman-teman. Sederhana tapi dahsyat banget. Kalian bersaksi tidak sendiri. Ada Roh Kudus
yang siap memimpin kalian, siap mengajar kalian, siap membimbing kalian, siap membantu kalian. Tinggal kalian mau atau tidak. Bulan lalu, Mei kita ngobrol masalah Holy Spirit. Dan ya, tugas utama Holy Spirit adalah membuat orang-orang di sekitar kita bertobat dan terima Tuhan. Dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus mau pakai kamu guys. Untuk memenangkan keluargamu. Untuk memenangkan tempat teman-teman di tempat kalian bekerja. Teman-teman kalian di tempat kalian kuliah. Tempat kalian studi. Ya, Roh Kudus mau pakai kamu. Roh Kudus mau siapkan kamu. Tinggal kamu mau atau tidak. Wow. Dan waktu kalian bersaksi, waktu kalian ngobrol sesuatu, kalian tidak sendiri. Ada pribadi Roh Kudus. Ingat, yang membuat orang lain bisa mengaku Yesus Kristus Tuhan adalah pribadi Roh Kudus. Mungkin yang kita sampaikan sederhana, mungkin kecil, mungkin tidak berguna dalam kacamata kita. Tapi waktu kita bersama dengan Roh Kudus, ya, itu bisa mengubahkan orang sekitar kita. Apalagi kita yang persiapan. Ayo persiapan bersama Roh Kudus. Tiap malam siapkan diri kalian untuk kalian mau bersaksi apa, pengen ngobrol apa, pagi diulangi lagi, dan sampaikan bersama Roh Kudus. Itu poin yang pertama. Aku mau masuk poin yang kedua. Ini janji kita, janji buat kita dari Yesus. Kita yang bersaksi akan menyatakan kuasa. Nggak cuma kita disertai sama Roh Kudus, ada kuasa dalam perkataan kita, dalam doa kita, dalam sikap kita. Waktu kita bersaksi, ya, kuasa dari tempat maha tinggi itu nyata di tempat kita bersaksi. Waktu Petrus bersaksi, dahsyat itu langsung menjamah ke jiwa-jiwa yang ada di situ. Mereka semua mau bertobat. 3.000 jiwa loh mau dibaptis. Bayangin, 3.000 jiwa mau baptis secara spontan waktu itu. Dan nggak berhenti di situ. Kalau kalian baca ya, di situ bahwa setiap hari mereka bertekun sehati berkumpul dengan gembira dan terus-menerus memuji Tuhan dan sebagainya. Di ayat yang ke 42, 43 sampai 44 aku bacakan ya. Dan mereka terus bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, dalam perjamuan Tuhan, dan di dalam doa. Ketakutan melanda setiap orang dan banyak sekali keajaiban serta tanda-tanda mukjizat dilakukan oleh para rasul. Semua orang yang percaya selalu ada bersama-sama dan semua yang mereka miliki adalah milik bersama. Ada kuasa guys waktu kita bersaksi. Itu janji Yesus buat kita. Petrus menikmati itu. Dan ya, kita akan menikmati itu. Kisah 401:8 kita sudah ingat ya, sering kita ulang. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan sampai Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus dicurahkan, kuasa dicurahkan buat kita. Kita punya kuasa untuk berkata, setan get out. Kita punya kuasa. Kita punya kuasa ngobrol. Sakit penyakit pergi kau, dan sembuhlah engkau anakku dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah engkau adikku dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah engkau mama papaku dalam nama Tuhan Yesus. Kita punya kuasa. Waktu kita bersaksi tentang kebaikan Yesus, kita bersaksi tentang bahwa hanya Yesus yang bisa selamatkan, ada kuasa dari tempat maha tinggi, dari surga, dari Bapa surgawi yang dipercayakan dalam hidup kita. Jangan takut bersaksi. Ada kuasa loh. Sama seperti Yesus waktu di muka bumi, pelayanannya adalah penuh dengan kuasa. Ada pengurapan roh dan ada kuasa. Aku bacakan ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 38. Elohim telah mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus dan dengan kuasa. Yesus berjalan berkeliling melakukan kebaikan dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis karena Elohim ada bersamanya. Aku jadi ingat ini. Waktu kita sepakat minta apapun juga, Tuhan akan beri. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di surga. Itu ngobrol masalah kuasa. Waktu kita bersaksi,
Surga itu support kita 100%. Kita duta-duta Kristus. Kita adalah wakil Kristus di muka bumi ini. Ya, waktu kita ngobrol sesuatu, surga mendukung kita 100%. Waktu kita minta kesembuhan, waktu kita minta pemulihan dari orang-orang yang kita target kesaksian kita, ya mereka akan dipulihkan, mereka akan dijamah sama Tuhan. Pertanyaannya sekarang, kamu mau apa enggak? Poin yang pertama, kamu disertai Roh Kudus waktu bersaksi. Poin yang kedua, ya kamu punya kuasa. Waktu kamu tengah-tengah saksi, kalau kamu ingat firman dari Roh Kudus, sampaikan. Itu akan berdampak buat orang-orang yang mendengar kesaksian kalian. Atau kalian tengah-tengah bersaksi, kalian rindu mendoakan mereka, ayolah dekati mereka dan doakan mereka. Atau kalian bersaksi cuma aku pengen nyampaikan sesuatu, aku taruh di statusku deh. Lakukan bersama Roh Kudus. Dan ya, itu ada kuasanya. Waktu seseorang membaca, ya dia bisa dipulihkan. Dia bisa disembuhkan. Dia bisa dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pertanyaannya sekali lagi, kamu mau enggak terima berkat ini? Terima karunia ini? Mau enggak kita jadi saksi buat Yesus? Aku masuk poin yang terakhir nih. Yang ketiga, masalah bersaksi. Kita bisa bersaksi? Ya bisa. Yang pertama karena kita disertai sama Roh Kudus. Itu janji Yesus buat kita. Yang kedua, ada kuasa yang Yesus janjikan buat hidup kita. Yang ketiga, kalau kita lihat dari kehidupan Petrus nih, ini keren banget. Kenapa Petrus bisa bersaksi? Karena Petrus mau dimuridkan dan dia mau memuridkan. Tolong tangkap ini. Petrus mau dimuridkan dan mau memuridkan. Jadi kalau kalian baca latar belakang Petrus, dia pasti dia nelayan biasa kok. Tapi dia mau belajar dalam didikan Yesus Kristus. Dia mau belajar dalam pengurapan Roh Kudus. Dia mau berdoa, dia mau dimuridkan. Dia berkumpul sama teman-teman seiman, sepelayanan. Mereka bertumbuh bersama-sama dan mereka punya komitmen memuridkan. Tadi kita baca ya, jemaat yang hadir yang sudah dibaptis sama Petrus di Kisah Para Rasul, mereka bertekun sehati dalam pengajaran para rasul. Mereka berdoa, mereka memuji, mereka menyembah, mereka dimuridkan. Petrus nggak stop, dia terima sesuatu dari Holy Spirit, dia bagikan itu. Petrus nggak stop, dia terima sesuatu dari Tuhan Yesus, dia bagikan itu ke adik-adik rohaninya. Guys, ini yang aku pengen dorong sama teman-teman. Kalian pengen jadi saksi Kristus, tertanamlah dalam gereja di mana engkau ditempatkan sama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo bertumbuh di situ. Serap firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Kenali hamba-hamba Tuhan kalian. Jadikan mereka orang tua rohani kalian. Jadikan mereka kakak rohani mereka kalian. Tertanam dalam komsel-komsel yang ada di gereja di situ. Jangan berhenti di situ ya guys. Mulai bersaksi, mulai memuridkan. Mulai cari adik-adik rohani. Bangun kerohanian mereka. Sampaikan sharing kalian. Sampaikan apa yang kalian dapat dari Tuhan. Waktu kalian menghidupi ini, bersaksi itu menjadi gaya hidup yang indah. Dan itu membangun manusia rohani kalian. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kedua. Semua yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Ini perkataan Paulus ya. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang setia, yang juga cakap untuk mengajar orang lain. Timotius dimuridkan sama Paulus. Dan Timotius memuridkan banyak orang di bawahnya. Jangan stop kita cuma makan sesuatu dari mimbar, terus kita makan sendiri buat kita sendiri. Jangan berhenti di situ guys. Bagikan itu ke orang lain juga. Jangan stop kalian dapat sesuatu di jam doa kalian, di mesbah doa kalian, di ruang doa kalian. Aku dapat firman ini. Jangan berhenti di situ.
bagikan ke orang lain lewat sosial media kalian. Kalian pengen tulis sesuatu, tulislah sesuatu. Kalian pengen sharing lewat YouTube kalian atau mungkin dari Instagram kalian, sampaikan itu. Atau kalian pengen ngobrol langsung, kalian teleponlah. Bangun orang lain itu artinya memuridkan. Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Ini ayat yang terakhir ya. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Apakah kita bisa menjadi saksi Kristus? Ya, bisa. Tinggal kita mau atau tidak. Yang pertama, kita disertai sama Roh Kudus. Tinggal kalian mau intim sama Roh Kudus, mau dimuridkan sama Roh Kudus atau enggak. Oke, yang kedua, kita punya kuasa. Itu anugerah dari Tuhan. Yang ketiga, ya, dimuridkan dan memuridkan. Di zaman pandemi ini, guys, sosial media berkembang pesat. Kekristenan dalam sosial media juga berkembang pesat. Cari gereja-gereja online, cari pemuridan online, ada banyak. Lewat aplikasi Zoom atau lewat Google Meet itu juga banyak beredar. Bertumbuhlah di situ. Jangan berhenti di situ. Ini fasilitas sudah Yesus berikan dalam hidup kalian. Jangan stop di situ, guys. Mulai memuridkan orang lain. Itulah bersaksi. Kita tutup dalam doa yuk. Ada teman-teman yang bergabung. Halo guys. Salam. Dapat satu ya teman-teman pada malam hari ini. Kita tutup dalam doa yuk. Bapak, terima kasih buat malam yang indah ini. Buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah saksi-saksi-Mu. Ya, Engkau Roh Kudus akan mengajar, memimpin, menolong kami, bahkan menyertai kami saat kami bersaksi. Terima kasih akan berkat itu. Ya, terima kasih juga buat kuasa-Mu yang melimpah-limpah. Sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan akan berdampak buat jiwa-jiwa yang mendengar kesaksian kami. Dan ya Tuhan Yesus, kami siap dimuridkan, kami siap memuridkan, kami siap bersaksi untuk senangkan Engkau. Urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Buat teman-teman yang di YouTube, jangan lupa sekali lagi subscribe, like, share, nyalakan tanda lonceng. Kalian bisa cek ulang ya di YouTube. Aku akan upload mungkin bulan depan baru bisa aku upload. Jadi langsung aku upload 1 bulan gitu. Biar gak terpotong-potong. Selain itu ngeditnya susah guys. Ngeditnya susah. Ngedit sendiri soalnya. Terus buat teman-teman di Instagram, ya setiap Senin dan setiap Rabu jam 21.21 kita kumpul di sini. Kita akhiri yuk pada malam hari ini. Siap terima berkat Tuhan? Angkat tangan kalian guys. Bapa, kami angkat tangan kami terima berkat dari Engkau Bapa, kami terima berkat dari Engkau Tuhan Yesus. Kami terima berkat dari Roh Kudus. Kami jadi kepala, bukan jadi ekor, naik dan tidak akan pernah turun. Berhasil dan beruntung, sebab Engkau menyertai kami. Kami yang sakit, bilur-Mu sudah menyembuhkan kami. Kami yang punya problem atau masalah, ya ada jalan keluar yang sudah Kau sediakan. Dan ada mukjizat yang akan kami nikmati. Kami yang punya tantangan, kami akan kuat bersama Engkau Tuhan. Sebab Engkau sumber kekuatan kami. Dan kami serahkan keluarga kami serahkan pekerjaan dan studi kami. Semuanya kami serahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai kami Tuhan Yesus jadi saksi-Mu. Kami terima semua berkat itu. Dan kami akhiri enjoy-Mu ini pada malam hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Oke, thank you guys buat malam ini. Sampai ketemu hari Senin depan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. God bless.